Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah pada malam hari ini atas izin Allah kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan yang ngaji kitab Al-Qawaid Al-Musla fi Sifatillahi wa Asma'ihi Al-Husna. Pada pertemuan pekan sebelumnya, pekan lalu kita alhamdulillah sudah membahas sampai kaidah yang ke-6 ya. Betul ya? Iya. Nah, sekarang kita akan membahas Al-Qaidatus Sabi'ah. Kaidah yang ke-7. Berarti kalau di buku Bapak-bapak dan Ibu sekalian di halaman yang terbitan Bilia Ilmu ya, bisa dibuka di halaman 23 sampai 25 insyaallah. Baik, mari kita perhatikan. Qala al-muallif rahimahullah, berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, semoga Allah merahmati beliau, Al-Qaidatus Sabi'ah, kaidah yang ke-7, al-ilhadu fi asma'illahi ta'ala wa huwa al-mailu biha amma yajibu fiha wa huwa anwa. Kaidah yang ke-7 adalah ilhad ya, dalam asma atau dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Apa itu ilhad? Ilhad, kata Syekh Al-Utsaimin, huwa al-mailu biha amma yajibu fiha wa huwa anwa. Tindakan yang menyimpang atau menyeleweng ya, dari atau menyimpangkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dari kebenaran yang seharusnya, yang wajib ya. Dan ini banyak macamnya. Melakukan ilhad dalam nama-nama Allah taala itu ada beberapa macam. Wa huwa anwa. Nah, bapak-bapak dan ikhwas sekalian, kata ilhad itu sama dengan kata lahad. Al-lahad, liang lahat. Orang kalau mati dikuburkan ada liang lahat. Al-lahad. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Ada riwayat itu. Tuntutlah ilmu dari mana? Minal mahdi ilal lahad. Dari buayan sampai liang lahat. Liang lahat. Nah, kata lahad, al-lahad, lahad ya, huruf terakhirnya huruf dal. Itu sama seakar kata dengan kata ilhad. Coba perhatikan liang lahat di kuburan itu. Kan nggak lurus ke bawah ya, dia menyimpang. Nah, ya kan? Ke samping gitu. Nah, jadi ilhad itu menyimpang dia, menyeleweng dia di dalam memahami nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi termasuk perbuatan ilhad pada nama-nama Allah taala ya, ketika seseorang menyeleweng atau menyimpang dari yang wajib ya, yang seharusnya dipahami dengan benar, tapi dia menyimpang. Nah, itu. Nah, ilhad yang dimaksud pada bab ini adalah ada macam-macam. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau menyebutkan di sini ada 4 macam ilhad. 4 macam ilhad. Jadi al-ilhad secara bahasa artinya al-mail. Mail itu tadi ya, tidak lurus, bengkok, menyimpang. Dia menyimpang. Maka tadi liang lahat di kuburan itu li'annahu ma'ilun ila janib bin min. Karena dia menyimpang
ke samping, nggak lurus ke bawah. Nah, ilhad terhadap nama-nama Allah Ta'ala itu ada beberapa macam. Di antaranya disebutkan al-awwalu, yang pertama, ayyunkiru syai'an minha au mimma dallat alaihi minas sifati wal ahkam. Yaitu, mohon maaf kalau di kitab terjemah itu keliru ya, penerjemahannya keliru. Diartikan apa di situ? Yang enggak di buku yang bapak-bapak punya yang mengikuti kan, itu keliru besar itu. Seharusnya mengingkari. Nah, ini bahayanya. Kadang-kadang buku terjemahan gitu bahayanya. Kalau kita hanya bersandar pada kitab terjemahan, bahayanya seperti ini. Coba ya, mengikuti sesuatu dari asma Allah kan jauh banget kan. Nah, ya coba. Banyak orang dia merasa cukup puas dengan kitab terjemah, padahal itu problem. Jadi kita tetap, kalau sebenarnya yang paling baik itu terjemahan itu ada teks Arabnya, terjemahnya, teks Arab, terjemahnya, itu yang paling bagus. Kalau kayak gini bisa dicek nggak coba? Nggak bisa. Susah. Orang udah puas ya punya kitab terjemahan. Nah itu benar kan? Karena beda penerbit kan? Nah, tapi intinya yang terbaik itu kalau menerjemahkan memang ada teks Arabnya, ada terjemahnya, ada teks Arab, ada terjemahnya. Walaupun nanti pasti lebih tebal dari ini kan, tapi itu lebih aman gitu. Yaitu, jadi ayyungkiru syai'an minha, jadi mengingkari sesuatu dari nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingkari sifat yang terkandung dalam atau yang ditunjukkan oleh nama-nama tersebut, dan termasuk hukum yang terkandung dalam nama-nama tersebut. Sebagaimana kama fa'ala ahlu at-ta'til minal jahmiyati wa ghairihim, sebagaimana dilakukan oleh ahlu ta'til dari golongan Jahmiyah dan selain mereka. Wa inna makana dzalika ilhadan liwujubil iman biha. Sesungguhnya apa yang dilakukan oleh orang-orang Jahmiyah, oleh ahli ta'til itu adalah ilhad, sikap ilhad, menyeleweng, menyimpang, liwujubil imani biha, dari kewajiban untuk mengimani nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk mengingkari hukum dan sifat yang sesuai dengan Allah Ta'ala yang ditunjukkan oleh nama tersebut. Maka fa'ingkaru syai'in min dzalika mailun biha amma yajibu biha, mengingkari sesuatu dari nama-nama Allah Ta'ala atau dari sifat yang ditunjuki oleh nama tersebut atau hukum yang ditunjuki oleh nama tersebut, nah itu termasuk mailun biha amma yajibu fiha, penyimpangan atau penyelewengan dari yang wajib, yang seharusnya wajib dibenarkan gitu ya, dari nama-nama tersebut. Contoh, apa yang maksud mengingkari nama dan sifat yang ditunjuki oleh nama tersebut? Contoh, Allah itu salah satu namanya adalah As-Sami atau Al-Alim ya. Allah Maha mengetahui. Dalam sifat Al-Alim itu mengandung makna sifat juga sekaligus. Allah itu salah satu namanya Al-Alim, berarti sifat daripada Al-Alim itu apa? Al-Ilm. Alim itu namanya, Al-Ilm adalah sifatnya. Al-Basir, melihat, itu sifat Allah Ta'ala, nama Allah Ta'ala. Allah itu Al-Basir, Maha melihat. Terkandung dari nama Al-Basir ini adalah sifat, berarti basar. Basirun sifatuhu basar, alimun sifatuhu ilm, sami'un sifatuhu sam'un. Sifatnya mendengar, namanya Sami. Nama Allah itu Basir, sifatnya berarti basar. Allah punya sifat melihat, makanya Allah disebut Al-Basir. Nah, jadi ada orang yang dia mengingkari nama atau mengingkari sifat yang terkandung dalam setiap nama tersebut, nah, termasuk hukum ya yang terkandung dalam nama tersebut. Nah, ini bapak-bapak dan ibu sekalian, azan ya Allah wa iyyakum ajmain. Nah, ini termasuk ilhad gitu.
Jadi salah satu jenis ilhad itu adalah tadi mengingkari sesuatu dari nama-nama Allah Ta'ala. Misalnya ada orang nggak percaya kalau dibilang Allah itu salah satu nama Allah itu misalnya Basir gitu ya, Basir, Allah itu Basir. Ada orang nggak mau. Oh kalau Allah Basir berarti Allah sama dengan makhluk gitu. Lalu ditaktil, mereka melakukan taktil mengingkari kata Basir yang dinisbatkan kepada Allah Ta'ala. Nah, itu ilhad, kayak gitu itu ilhad. Atau tadi Allah maha melihat tapi Allah tidak melihat misalnya. Nah, itu lebih parah lagi itu ya. Jadi dia menafikan sifat yang terkandung dalam nama tersebut. Nah, itu biasa dilakukan oleh orang-orang Jahmiyah ya. Orang-orang Jahmiyah dan yang sejenis dengan mereka. Itu termasuk ilhad. Nah, Bapak-bapak dan ibu sekalian, ilhad itu penyelewengan atau penyimpangan dalam kaitannya dengan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitab ya, syarahnya disebutkan ya, ada dua jenis ilhad itu. Yang pertama, yakunu fi ayatillahi azza wajal. Yang kedua, yakunu fi asma'illahi subhanahu wa ta'ala. Ilhad itu bisa terjadi pada ayat-ayat Allah Ta'ala, bisa pula terjadi pada nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyelewengan, penyimpangan ya. Penyimpangan di dalam menerima atau memahami ayat-ayat Allah Ta'ala atau dalam nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan penyimpangan terhadap ayat-ayat Allah Ta'ala itu ada dua macam. Jadi yang ilhad itu yaqa'u fi ayatillahi azza wa jal wa fi asma'illahi ta'ala. Ilhad itu bisa terjadi ya, pada ayat-ayat Allah Ta'ala, juga bisa terjadi pada nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang yang pertama ya, bagaimana ilhad bisa terjadi pada ayat-ayat Allah ya, ayat-ayat Allah Ta'ala. Dalam kitab syarah ini ya disebutkan ilhad pada ayat-ayat Allah Ta'ala itu juga ada dua macam ya. Yang pertama ilhadun fi ayatillahi ta'ala al-kauniyah, yang bersifat kauni. Ada ilhadun fi ayatillahi ta'ala asy-syar'iyyah, yang bersifat syar'i. Contoh ilhad terhadap ayat Allah yang bersifat kauniyah adalah seseorang meyakini bahwa ya, bersama Allah ada Tuhan yang lain, atau ada pihak lain yang ikut mengurusi alam raya ini selain Allah Ta'ala. Atau dia meyakini Allah itu ada yang nolong, sehingga Allah Ta'ala bisa mengurusi alam ini. Ini ya. Maka orang yang mengatakan demikian berarti dia sudah melakukan penyimpangan di dalam memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia yakin Allah bisa mengurus alam raya ini karena ada pihak lain. Kalau sendirian nggak mungkin gitu. Misalnya gitu ya, ada orang yakin seperti itu. Nah ini namanya ilhad pada ayat Allah Ta'ala yang bersifat kauniyah. Atau Allah tidak mungkin ngurusi seluruh alam raya ini kecuali pasti ada yang menolongnya. Pasti ada yang menolongnya. Misalnya ada orang meyakini seperti itu, berarti dia telah melakukan ilhad dalam ayat-ayat Allah Ta'ala yang bersifat kauniyah. Nah ini jelas ya, kesyirikan besar ya. Kesyirikan besar. Dasarnya bisa dibuka dalam Al-Quran ya. Dalam Al-Quran surah Saba ya, ayat 22 ya. Silakan dibuka ya Bapak-bapak dan ikhwah sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain. Bahwa ini sesuatu yang berbahaya dan ini termasuk syirik besar ya, melakukan ilhad dalam ayat-ayat Allah Ta'ala. Ini dalam surah Saba ayat 22 ya. Ayat 22. Surah Saba. Surah Saba itu surah berapa? 34 ya? Betul? Ya. Nah, coba dibuka ayat 22. Surah Saba ayat 22. Nah, qulidul ladzina za'amtum min dunillah.
Kul, ya katakan Muhammad, ud'u alladzina za'amtum min dunillah. Pihak-pihak yang kalian anggap ya, sebagai Tuhan selain Allah. La yamlikuna misqala dzarratin fis samawati wala fil ardh. Mereka itu sama sekali tidak mempunyai kekuasaan walaupun hanya sebesar zarrah, baik di langit maupun di bumi. Wa ma lahum fihi min syirk. Dan mereka ya, Tuhan-Tuhan yang dijadikan sesembahan selain Allah Ta'ala tidak punya ya, sedikit pun andil dalam proses penciptaan langit dan bumi. Wa ma lahu minhum min zahir. Dan mereka itu sama sekali tidak menolong Allah Subhanahu wa taala dalam proses penciptaan langit dan bumi, tidak membantu Allah. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, apakah Allah dibantu? Ada yang bantu enggak? Tidak ada. Enggak ada yang bantu Allah Ta'ala. Maka kalau ada orang yang meyakini, oh Allah ada yang bantu, oh ada yang mengurusi alam raya ini selain Allah Ta'ala, nah itu namanya ilhad fi ayatillah ta'ala al-kauniyah. Nah, sementara ilhad fi ayatillah ta'ala asyariyah saya sebutkan adalah penyimpangan dalam memahami ayat-ayat Allah yang bersifat syar'i. Ya, contohnya adalah ya, dia mengingkari apa yang dibawa oleh para rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Jadi mengingkari, mendustakan nabi, mendustakan rasul dan apa-apa yang dibawa oleh para nabi dan rasul itu. Baik ya, berupa akhbar atau ahkam, hukum ataupun informasi yang disampaikan oleh para nabi. Maka kalau ada orang mengingkari apa yang dibawa oleh nabi atau oleh rasul, berarti dia telah melakukan apa? Ilhad fi ayatillah ta'ala asyariyah, dalam ayat-ayat Allah Ta'ala yang bersifat syar'i. Nah ini ya Bapak-bapak dan ibu sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum. Jadi kalau dia tidak menerima apa yang ada dalam syariat, berarti dia telah melakukan ilhad, ya, penyimpangan atau penyelewengan. Sedangkan ilhad dalam nama-nama Allah Ta'ala, dan ini yang termasuk satu ini ya, dia mengingkari ayat-ayat nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Mengingkari misalnya salah satu nama Allah Ta'ala, itu yang disebut dengan ilhad fi asma'illahi ta'ala. Apa yang dibahas pada kaidah yang ke-7 ini adalah ya, termasuk al-ilhad fi asma'illahi ta'ala. Jadi menyelewengkan di dalam memahami ayat-ayat Allah Subhanahu nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Tadi ada 4 yang disebutkan di sini. 1 itu tadi yang kita udah bahas. Jadi dia mengingkari nama-nama Allah Ta'ala, salah satu atau beberapa atau seluruh nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau seluruh barangkali nggak ada ya, kecuali orang kafir. Nah, kalau orang muslim, orang yang ngaku dirinya sebagai seorang yang beriman kok mengingkari, berarti dia telah melakukan ilhad. Yang kedua, as-sani ayyaj'alaha dalatan ala sifati tasyabuhin ya, sifatil makhlukin kama fa'ala ahlu tasbih. Nah, termasuk sifat ilhad adalah Bapak sekalian adalah ketika seseorang ya, menjadikan nama-nama Allah Ta'ala itu ya, serupa dengan sifat makhluk. Ya, nama-nama Allah Ta'ala yang menunjukkan kepada sifat serupa dengan sifat-sifat makhluk sebagaimana yang dilakukan oleh ahlu tasbih. Nah ini termasuk ilhad. Wa dzalika li anna at-tasbiha makna batilun la yumkinu an tadulla alaihi an-nusus. Demikian itu karena tasbih menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluk adalah makna batil dan itu tidak mungkin ditunjuki oleh dalil ya, oleh nas.
bal hiya dalatun ala batalanihi, bahkan itu menunjukkan kebatilannya. Faja'alaha dalah alaihi mailun biha amma yajibu fiha. Lalu dia menjadikan nama-nama Allah Ta'ala itu ya, yang menunjukkan kepada tadi sifat ya dari nama itu, berarti dia telah melakukan penyimpangan dari yang seharusnya dilakukan, seharusnya yang wajib dilakukan. Sederhananya Bapak-bapak dan Ibu sekalian, poin yang kedua ini, ada orang yang menyamakan sifat Allah Ta'ala dengan sifat makhluk. Ada yang menyamakan sifat Allah Ta'ala dengan sifat makhluk. Nah ini termasuk ilhad ya, tasbih ya, ahlu tasbih. Allah misalnya melihat sebagaimana kita melihat. Nah ini nggak boleh tasbih. Allah turun ke langit dunia sebagaimana kita turun. Allah mendengar sebagaimana kita mendengar. Nah ini namanya melakukan tasbih ya. Itu termasuk ilhad. Maka nggak boleh kita bilang seperti itu. Nah, kita mengatakan Allah mendengar sama seperti kita mendengar. Atau yang populer ya di tengah-tengah masyarakat itu, contoh ya, perbuatan tasbih terhadap nama Allah Ta'ala. Ketika ada sebagian orang mengatakan kalau kita mau berdoa kepada Allah Ta'ala, Allah itu kan maha mendengar doa kan, iya kan? Allah maha mendengar doa. Lalu kalau kita ingin doa kita didengar oleh Allah Ta'ala, kata sebagian orang ini ya, kalau kita ingin doa kita didengar oleh Allah Ta'ala, maka kita harus punya orang atau pihak yang dekat kepada Allah ya, tawasul itu. Sebagaimana kalau kita mau ketemu, nah ini kan, sebagaimana kalau kita mau ketemu presiden, berarti dia melakukan tasbih. Kita kalau mau ketemu presiden bisa nggak ketemu langsung? Bisa. Nah, orang banyak bilang nggak bisa kecuali kalau kita punya orang dekat presiden kan. Misalnya punya, mungkin kenal sama ajudannya, sama jubirnya dan seterusnya gitu ya. Nah itu ya. Kalau kita nggak punya orang dekat, nggak bisa kita ketemu. Nah, makanya ketika kita mau minta sesuatu kepada Allah Ta'ala, kita ini kan banyak dosa, orang biasa, orang awam. Maka kita harus pakai orang yang dekat dengan Allah Ta'ala. Siapa? Orang soleh yang udah meninggal. Nah, maka bertawasulah dengan mereka, datanglah ke kuburan mereka, berdoalah di sana supaya doa kita didengar oleh Allah Ta'ala. Nah ini orang yang ngomong begini, dia ini ahlu tasbih, telah melakukan menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Itu termasuk ilhad gitu. Tapi ada yang orang kayak gitu? Padahal Allah lebih senang kalau kita langsung meminta kepadanya ya, tanpa perantara. Nah ini ya, itu contoh ilhad juga ya, yang kedua. Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, azani Allah wa iyyakum ajmain. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, ayyusammallaha ta'ala bima lam yusamma bihi nafsahu. Nah ini termasuk ilhad juga. Dia memberi nama atau menamakan Allah Ta'ala dengan sesuatu yang Allah sendiri tidak menamakan dirinya dengan nama itu. Dengan sesuatu yang Allah sendiri tidak menamakan dirinya dengan nama tersebut. Al-Utsaimin lalu menyebutkan atas niyati an-nasara lahu aulillahi azza wajal ya, al-ab, sebagaimana ya, penamaan yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani kepada Allah Ta'ala dengan nama Tuhan Bapa, al-ab. Ini termasuk ilhad. Karena Allah tidak pernah menyebut dirinya dengan nama Bapa. Ada enggak ayat Al-Quran atau hadis Nabi bahwa Allah itu Al-Ab? Ada enggak? Wah itu bahaya sekali, Al-Ab. Berarti kalau ada Bapa, ada Ibu. Kalau ada Ibu, ada anak kan begitu. Nah, ini ilhad itu. Ya, yang menyebut Tuhan Bapa itu. Nah, itu termasuk ilhad, penyimpangannya. Gitu. Nah, ini atau
wa tasmiyatul falasifah lahu al-illah al-fa'ilah. Nah, atau sebagaimana para filsuf memberi nama Allah Ta'ala dengan sebutan al-illatul fa'ilah. Al-illah, illatul fa'ilah. Illah itu apa? Sebab ya. Sebab illah itu. Al-fa'ilah itu yang sebut apa yang orang filsuf itu menyebut kausalitas ya. Atau ada sebutan apa? Yaitu al-illah al-fa'ilah itu ya kausalitas utama gitu. Allah disebut menyebut nama Allah kalau dengan bahasa Arab al-illatul fa'ilah. Nah, ini termasuk penamaan yang Allah sendiri tidak pernah menamakan dirinya dengan al-illatul fa'ilah. Tapi para filsuf menyebutnya Allah itu adalah al-illatul fa'ilah. Nah, ini diantara bentuk ilhad atau yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya, atau dengan nama-nama lain yang ada di pikiran kita sementara Allah Ta'ala tidak pernah menamakan dirinya dengan nama tersebut. Kita udah bahas ya pada pertemuan sebelumnya. Apa misalnya? Orang menamakan Allah Ta'ala dengan nama apa? Gusti. Oh, keren. Apa? Keren. Ada Allah Maha Keren ya kemarin ya. Misalnya Allah Maha Keren. Nah, atau Allah Maha Gaul misalnya. Nah, itu kan kalimat-kalimat yang kita beri nama Allah Ta'ala, padahal nama itu Allah tidak pernah menamakan dirinya dengan itu. Nah, oleh karenanya kita perlu hati-hati ya, jangan sampai kita menamai Allah Ta'ala dengan nama yang Allah sendiri tidak menamakan dirinya dengan nama itu. Itu ya. Karena nama-nama Allah Ta'ala itu sifatnya tauqifiyah. Tauqifi itu harus berdasarkan dalil gitu. Tidak berdasarkan akal pikiran kita. Walaupun mungkin menurut akal masuk akal rasional. Tapi jika Allah tidak pernah menamakan dirinya dengan nama itu, maka jangan kita menamakan Allah dengan nama itu. Kalau kita berani ya, menyebut Allah, oh Allah itu namanya ini, dalilnya ada nggak? Nggak ada. Nah, berarti ilhad namanya. Kita telah melakukan penyimpangan dari yang seharusnya. Nah, ini Bapak-bapak dan ibu sekalian. Maka patasmiyatullahi ta'ala bima lam yusammi bihi nafsahu mailun. Menamakan Allah Ta'ala dengan sesuatu yang Allah sendiri tidak menamakan dirinya dengan nama itu adalah penyimpangan. Penyimpangan dari yang seharusnya. Nah, ini maka kama anna hadhil asma allati samuhu biha nafsaha batilatun. Yatanazahullahu ta'ala anha. Maka sebagaimana nama-nama ini yang mereka menamakan Allah dengan nama ini ya, nama yang Allah sendiri tidak menyebutkan dirinya dengan nama tersebut, ini adalah kebatilan dan Allah Maha Suci dari itu semua. Nah, maka tadi nama-nama yang tadi kita sebutkan ya, Allah Maha Gaul, Allah Maha Keren, Allah Maha Asyik misalnya. Nah, itu berbahaya, itu ilhad. Orang yang menamakan Allah dengan nama di luar nama yang Allah sendiri menyebutkan untuk dirinya. Nah, itu termasuk juga ilhad. Karena ini sifatnya apa tadi? Tauqifiyah. Tauqifiyah itu harus berdasarkan dalil. Ya, tidak boleh kita berdasarkan akal pikiran kita lalu kita sebut Allah begini, Allah itu namanya ini, Allah itu namanya itu. Nah, ini ya Bapak-bapak dan ibu sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, itu bentuk ilhad yang ketiga. Ya. Kemudian yang keempat, yang terakhir, an yastaqqa min asma'ihi asma'al asnam, mengambil dari nama-nama Allah Ta'ala untuk memberi ya, nama bagi patung-patung berhala-berhala. Jadi ada orang mengambil dari nama Allah Ta'ala untuk menamakan berhalanya, untuk menamakan patungnya. Itu termasuk ilhad juga. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang musyrik ya, ketika mereka mengambil ya, Pistiqokil Uzza ya. Ada patung namanya patung Uzza, Lata, Uzza, Manat. Berdasarkan beberapa riwayat, kata Al-Uzza itu diambil dari kata Al-Ajiz, Maha Perkasa. Lalu disebutnya ada patung namanya Al-Uzza. Nah, itu namanya dia mengambil nama dari sifat Allah, dari nama Allah Ta'ala Al-Aziz, lalu dia sebutkan
nama tersebut untuk nama patung atau berhalanya. Nah, ini termasuk ilhad. Atau kata Lata. Menurut ya, salah satu dari dua pendapat yang ada, kata Al-Latta itu kan ada dua ya, ada Al-Lata, ada Al-Latta. Kalau Al-Latta berasal dari kata Latta yaitu artinya menumbuk gandum, tapi kalau Al-Latta katanya diambil dari kata Al-Ilah. Al-Ilah, ya, sesembahan. Lalu ada patung disebut Al-Latta diambil dari kata Ilah. Nah, ini termasuk Al-Ilhad. Al-Ilhad ya. Atau yang ketiga ya, ada nama apa? Al-Uzza udah tadi. Al-Lata satu lagi apa? Al-Manat. Manat itu katanya diambil dari kata Al-Mannan. Manan itu sang maha pemberi. Yang maha pemberi. Lalu dari kata Al-Mannan itulah orang-orang musyrik menamakan salah satu patung mereka dengan nama Al-Manat. Dengan nama Al-Manat. Padahal nama-nama ini ya, Al-Ajiz, Al-Ilah, Al-Mannan itu khusus untuk Allah Ta'ala. Tidak boleh kita namakan makhluk apalagi berhala dengan nama Allah Ta'ala. Maka barang siapa yang melakukannya, dia telah melakukan ilhad. Nah, ini ya Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain. Jadi langsung mengambil nama Allah yang khusus untuk Allah, lalu kita namakan makhluk atau sesuatu dengan nama tersebut. Nah, contoh misalnya, contoh lain yang lebih mudah. Salah satu nama Allah itu Ar-Rahman. Lalu kita namai anak kita dengan nama Rahman. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Tidak. Tidak boleh. Tapi kalau supaya boleh gimana? Abdul Rahman. Abdul Rahman. Ini juga sama. Kalau Aziz saja nggak boleh. Apa? Aziz saja nggak boleh berarti. Nah, Ajiz aja nggak boleh. Al-Ajiz. Ajiz. Abdul Basir. Nah, maka itu nama Allah Ta'ala. Harus kita tambahi dengan kata Abdul Aziz atau Abdul Rahman. Kalau Abdul Rahman itu nama yang paling Allah suka. Nah, ini ya. Jadi itu termasuk ilhad tuh. Kalau ada orang memberi nama anaknya atau siapa saja dengan mengambil dari nama Allah Ta'ala. Udah ganti aktor kan? Apa? Ganti aktor. Lebih baik daripada dia berdosa terus kan melakukan ilhad. Maka ya, tadi bapak-bapak dan ikhwas sekalian, jangan sampai kita memberikan nama ya, untuk seseorang atau untuk makhluk dengan nama yang Allah mengkhususkan dirinya dengan nama itu, kecuali kalau kita tambahi Abdul di depannya. Ya Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Aziz, itu boleh. Tapi kalau Rohmanto, namamu siapa? Rohman, tambah itu jadi Rohmanto. Rohmanto ya. Nah, itu Rohmanto ya. Tapi kalau Rahmanto mungkin bisa ya. Ada orang Jawa namanya Rahmanto gitu. Tapi jika itu namanya siapa? Rohman. Ada tambahan nggak? Nggak. Jadi apa? Rohmanto gitu. Nah itu nggak boleh itu ya. Rohmanto. Ya. Anu sifat Allah Al-Haris ada nggak? Ada nggak nama-nama Allah Ta'ala? Haris, Al-Haris. Nah, antum namanya siapa? Haris Cok. Nah, kalau Haris gitu ya. Abdul Haris. Abdul Haris. Nah, ada kan Abdul boleh. Abdul Haris. Nah, ini ya. Jadi ini bapak-bapak dan ibu sekalian ya. Jadi jangan mengambil nama-nama khusus untuk Allah Ta'ala lalu kita berikan nama itu kepada makhluk. Ya, kecuali tadi ditambahi kata Abdun ya, boleh. Nah, kenapa? Karena ya, dasarnya jelas sekali. Ya, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah itu punya nama-nama yang baik. Ya. Dalam ilmu balaghah, ya, ketika nah ini walillahil asmaul husna. Itu namanya ini ya, kata walillahi itu aslinya di belakang. Jadi al asmaul husna lillahi. Aslinya begitu normalnya. Nah, tapi ketika kata lillah itu dikedepankan, padahal hakku takhir dalam ilmu balaghah itu mengandung pengertian lil hasr, untuk membatasi. Lil hasr.
itu taqdimu ma haqquhu ta'khir wa ta'khiru ma haqquhu taqdimnya. Ya dulu ala al-hasr, menunjukkan pembatasan. Jadi ya, ini nama-nama khusus untuk Allah Ta'ala. Kalau kita mau memberikan nama makhluk dengan nama itu, maka tadi harus ditambahi abdun ya. Karena itu khusus milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajma'in. Nah, ini. Jadi itu yang keempat ya. Nah, dan ilhad, melakukan ilhad bijami anwa'ihi al-arba' muharram. Melakukan penyimpangan terhadap nama Allah Ta'ala dengan empat macam yang kita udah bahas itu, semuanya nggak boleh, semuanya haram. Masih ingat tadi ilhad terhadap nama Allah Ta'ala yang empat itu apa sih tadi? Mengingkari ya nama Allah Ta'ala atau mengingkari sifat yang ditunjuki oleh nama tersebut, termasuk hukum yang ditunjuki oleh nama tersebut. Terus yang kedua apa? Melakukan tasbih atau menyerupakan nama Allah Ta'ala dengan makhluk. Itu juga ilhad. Tasbih ya. Atau tamsil ya, termasuk tasbih, termasuk tamsil ya. Menyamakan, menyerupakan. Yang ketiga apa? Menamakan, memberi nama untuk Allah Ta'ala yang Allah sendiri tidak memberi nama dengan nama itu. Allah tidak memberi nama dirinya dengan nama tersebut. Kenapa? Karena nama Allah itu sifatnya apa? Tauqifiyah. Harus berdasarkan dalil. Itu yang ketiga. Yang keempat apa tadi? Nah, mengambil nama Allah Ta'ala untuk memberi nama makhluk. Nah, itu juga termasuk melakukan ilhad. Itu termasuk ilhad juga. Nah, ini sekalian. Nah, ini semua diancam oleh Allah Ta'ala di dalam surah Al-A'raf ayat 180. Coba buka. Surah Al-A'raf ayat 180. Bapak-bapak bisa buka silakan. Al-A'raf ayat berapa? 180. Ayat ini menunjukkan tentang ancaman Allah Ta'ala terhadap orang yang melakukan ilhad. Sudah ketemu? Apa? Gimana? Ada ayat yang disebutkan. Nah, ada kan? Coba baca itu. Apa kata Allah Ta'ala? Nah, yang pertama, walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi wa sayujzauna ma kanu ya'malun. Jadi Allah itu punya nama-nama yang baik. Berdoalah kalian dengan nama-nama Allah Ta'ala. Jadi kalau kita mau berdoa kepada Allah, berdoa dengan nama-nama Allah Ta'ala. Lalu kemudian apa? Dan tinggalkanlah orang-orang yang melakukan penyimpangan atau ilhad dalam nama-namanya. Tinggalkan mereka. Sayujzauna ma kanu ya'malun. Allah akan mengganjar atau membalas kepada mereka yang melakukan ilhad sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Jadi ini ancaman, wa'id ya, ancaman dari Allah Ta'ala kepada orang yang berani melakukan ilhad, yulhiduna fi asma'ihi. Nah, kalau ada orang nanya apa yang dimaksud yulhiduna fi asma'ihi tadi, mengingkari, melakukan tasbih, ya, ilhad itu apa tadi? 4 tadi kan? Mengingkari nama Allah Ta'ala, melakukan tasbih, menyerupakan nama Allah Ta'ala, kemudian apa? Menamakan Allah Ta'ala dengan nama-nama yang Allah sendiri tidak memberikan nama itu untuk dirinya, dan memberikan nama Allah Ta'ala yang khusus untuk Allah kepada makhluk. Nah, itu ilhad. Orang yang seperti itu tinggalin, nggak usah berteman dengan mereka. Wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi. Nah, maka bapak-bapak dan ibu sekalian, ya, kalau ada orang kok dia berani melakukan ilhad terhadap nama-nama Allah Ta'ala, seharusnya kita jangan mendekati orang tersebut. Bahkan disuruh oleh Allah Ta'ala, jauhi mereka, tinggalkan mereka. Karena berbahaya.
Kalau ini. mendakwai, Apa? kalau mendakwai boleh. Kalau mendakwahi tentu saja boleh, menasehati, memberikan peringatan, antum jangan lakukan ilhad. Ada nggak orang yang melakukan ilhad dengan salah satu dari 4 cara ini? Ada? Ada. Banyak bahkan. Gitu ya. Kalau orang tua kita dulu, nenek moyang kita melakukan salah satu ya dari 4 ini, mungkin dia melakukan tasbih, mungkin dia menamakan Allah Ta'ala dengan nama yang Allah sendiri tidak menamakan dengan nama tersebut. Nah, ada misalnya orang tua kita, nenek moyang kita melakukan, ya maka kita benerin gitu. Kita kalau masih hidup orang tua, Pak, jangan begini, karena ini termasuk ilhad. Dan ilhad itu diancam berdasarkan apa tadi, surah apa? Al-A'raf ayat 180. Mau tanya, Ustaz. Ya, gimana? Ini Al-Aziz itu kan nama Allah ya, Ustaz? Ya. Tapi tuannya Nabi Yusuf itu kan Al-Aziz juga ya. Nah itu bagaimana, Ustaz? Itu bukan nama tuannya. Nah, itu coba kalau antum buka ayatnya, itu bukan nama ya, bukan nama tuannya. Itu panggilan Al-Aziz ya. Gelar. Gelar itu. Muhammad Iskandar, Pak. Nah, ini hampir sama nih. Muhaimin kan nama Allah kan? Ya. Nama, salah satu nama Allah Subhanahu wa taala. Kasih Iskandar. Tapi kalau setahu saya sih ada A-nya. Ada A, kan Ami, Gus Ami kan? Bodoh. Ada itu, Gus Ami, Gus Imin. Bukan. Muhammad Iskandar. Ami. Itu saya berteman di Twitternya ya. Itu ada Gus Ami. Itu ada A-nya. Nah, Abdul Muhaimin Iskandar ya. Itu nggak ada masalah kalau gitu. Ada Abdul. Iya, ada Abdulnya kan? Ada Abdulnya. Makanya dia dikenalnya itu Gus Ami. Nama populernya. Maka boleh gitu. Nah, maka saya kira setelah kita mempelajari ini kita jadi paham kan? Kaidah ketika kita akan memberi nama dengan nama Allah Ta'ala, itu tidak boleh sembarangan, kecuali kalau kita harus menghambakan nama itu kepada Allah ya. Maka kalau Abdul Muhaimin berarti kan hambanya zat yang maha ya, Muhaimin tadi yang maha pemelihara misalnya. Abdul Qadir misalnya, hamba zat yang maha kuasa kan misalnya. Maka nggak ada masalah. Kalau yang keempat itu kan nama ya, nama yang diberikan orang tua. Kalau ada kita punya teman yang namanya itu, apakah itu termasuk yang harus kita jauhi gitu? Gimana namanya? Namanya Salah satu nama Allah Ta'ala. ya, sama Allah Ta'ala itu apakah dia adalah orang yang harus kita jauhi? Kan tadi kan Ya. Wadarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi gitu ya. Saya jauhnya bima kanu ya'malun. Nah, tentu tadi yang antum tanyakan, lah kalau kita dekati dia, kita nasihati dia, kita beri peringatan dia, boleh atau tidak? Boleh. Ya kalau mungkin dia orang tuanya nggak tahu gitu ya. Ngasih nama anaknya Muhaimin Tok misalnya. Ngasih nama anaknya dengan kata Aziz Tok atau Rahman Tok gitu. Nah, maka kita tanya, antum paham nggak gitu, bahwa ini adalah nama Allah Ta'ala? Oh nggak ngerti ya? Aku cuma dapat dari orang tuaku, kan gitu. Nah, tinggal kita sampaikan, ini termasuk ilhad, penyimpangan. Nggak boleh kita mengambil nama Allah Ta'ala untuk menamakan makhluk atau seseorang. Terus piye? Ya harus diganti namamu. Tambahi. Kalau namamu tadi Aziz, Tok, tambahi Abdul Aziz, supaya tidak termasuk melakukan penyimpangan atau ilhad. Yaitu. kalau zaman dulu kan mungkin nggak susah ya. Ini kalau ini udah misalnya S3 namanya udah itu dia dari sejak SD sampai SMA kuliah sampai harus ganti semua. Iya. Ya resikonya begitu kalau kita tidak Atau mau. mungkin dia mengganti nama panggilan aja gitu. Ya harusnya diganti. Cara menggantinya gampang apa susah? Susah. Kalau ijazah itu susah. Kalau ijazah susah ya. Sebenarnya ada alurnya lewat pengadilan. Ya. Ada alurnya lewat pengadilan. Itu kalau belum lulus SD kan?
kalau sudah lulus SD, sudah ada ijazah SD, SMP, itu salah lurusnya sampai Departemen Pendidikan. Ya. Terus kalau perguruan tinggi lagi nanti edikti. Susah sekali kalau. Tapi kalau bisa. belum lulus SD, itu tinggal pengadilan selesai, ijazahnya nanti mengikuti Mungkin apa yang baru. kalau cuma akte mungkin bisa Ustaz. Dengan tapi kalau yang ijazah itu Susah ya. susah. Bisa kalau sudah. Ya berarti yang menyalahi kaidah itu diabaikan saja. Nah, lalu kita menamakan diri kita dengan nama yang tidak bertentangan dengan kaidah. Itu aja berarti. Jadi Mas Aryo Dan itu kan di luar kehendak kita kan? Di luar kehendak kita selaku anak. Ya karena dulu orang tua saya nggak ngerti gitu. Dia namai saya dengan nama ini. Setelah kita tahu oh ternyata ini tidak boleh, ya udah saya namanya dipanggil ini saja. Ya, tidak dipanggil sesuai dengan nama yang ada di ijazah atau di akte misalnya. Jadi ada pengingkaran namanya itu. Ya setidaknya kita mengingkari bahwa itu sesuatu yang ya, tidak bagus ya. Misalnya namanya Aziz itu, terus kalau kenalan sama orang Abdul Aziz. Nah gitu. Nah, kita kenalan siapa namamu Abdul Aziz ya gitu. Ya itu. Tapi kalau dipanggil aja boleh nggak? Misalkan panggilannya. Nah gitu misalnya Abdul Rahman. Ya. Dipanggilnya Rahman gitu ya. Oh, saya kan punya anak Abdul Rozak. Nah, dipanggilnya Terus saya Rozak. Panggil Rozak. Saya memang kadang kita sering manggil apa Abdul juga. Nah, Tapi lebih seringnya Rozak gitu. ya. Nah itu. Ada sebagian ulama melarang. Namanya Abdul Rozak, panggilannya Rozak. Namanya Abdul Rahman, panggilnya Rahman. Rahman. Panggilnya Rahman. Panggilnya Dul. Nah, yang lebih aman dipanggil Dul daripada diambil karena ada yang mengatakan itu termasuk tidak boleh juga ya. Walaupun nama aslinya Abdul Rahman, lalu kita panggil Rahman. Nah ini ada yang mengatakan tidak boleh. Wallahu a'lam bishawab ya. Nah, ini apakah nama aslinya Abdul Rahman, lalu kita sering memanggil dia dengan panggilan Rahman. Yang paling aman sih langsung aja dikasih kunyah. Kunyahnya apa misalnya? Ya panggil Tole atau ya kunyah misalnya Abu apalah. Bagus. Apa? Bagus. Itu. Ya, itu lebih aman. Nah, jadi bapak-bapak dan ibu sekalian, kita yang sudah paham ini kan tidak sembarangan kan. Yang sudah ya sudah kan. Nah, tinggal kita koreksi. Tadi misalnya ada yang keliru karena itu di luar kendali dirinya, dia nggak tahu dulu ke orang tua saya ngasih nama ini. Lalu kita paham, misalnya ada di antara kita ya, namanya itu diambil dari nama Allah Ta'ala. Maka tadi ya, kita kenalkan diri kita, jangan panggil saya ini. Kalau tadi namanya kok Aziz toh, ya, panggil saya Abdul Aziz. Iya. Jadi kita kalau tambahnya di belakang tadi tetap nggak boleh kan? Iya, karena menghilangkan ini enggak kekhususan nama Allah enggak misalnya apa tadi Aziz Mukhtar misalnya menghilangkan kekhususan nama Allah yang namanya Aziz atau tidak? Enggak kan, dia tidak menafikan itu kan, tetap Aziznya diambil kan ya untuk kehati-hatian lebih baik kita tambahi di depan saja untuk kehati-hatian. Tadi yang paling bagus ya Abdul Rahman, Abdul Aziz, Abdul Muhaimin dan lain-lain. Nah, ini harus hati-hati, maka dalam perkara seperti ini hati-hati. Setelah kita tahu oh, ternyata ilhad itu ada sekian macam ini kan. Tadi kita udah pelajari. Oh, ternyata ya, kalau kita manggil seseorang dengan nama Allah Ta'ala itu tidak boleh. Ya, karena itu khusus untuk Allah, mukhtasun bihi. Apalagi ditambahi sifat yang buruk, ya kan? Ditambahi sifat yang buruk. Contohnya kalau di Jawa juga ada yang parah lagi, Mas. Apa? Itu ada yang anaknya namanya Khalid. Tahu depannya ada Abdullah atau enggak saya nggak tahu. Dipanggilnya Khalid. Lagi kan bapaknya dipanggil Pak Ekole. Bapak Ekole. Bapaknya kan
pakai kunyahnya tapi Ya. bahasa Jawa kan, Bapak Khalid. Bapak Khalid ya. Berarti kan bapaknya Abdul Khalid jadi kalau bahasa Arab. harusnya bapaknya Abdul Khalid kan gitu. Ah, Tapi panggilannya tetap Bapak Khalid gitu kan. nah itu tadi ya kalau namanya, kalau sebenarnya namanya Abdurrahman bagus kan. Cuma kalau disebut Rahman itu jadi muskil tuh, muskilat tuh, ada problem di situ. Maka disebut dipanggil Abdul kan terlalu umum. Gitu mungkin ya. Terlalu banyak orang namanya Abdul. Ya tadi lebih aman disebut Dul gitu ya. Dul Subang ada. Ah, Sekarang kan nama harus minimal 2 ya. Jadi kalau 2 suku kata. apa ada aturan harus 2? Sekarang iya. Ada. Ya sekarang gitu. Sekarang harus 2. Harus 2 suku kata. Minimal. Minimal. Ada aturan itu. Ada aturan sekarang. Di apa? Kementerian apa itu? Undang-undang dari apa? Pendudukan. Oh, Dukcapil harus 2. Padahal dulu Rasul dan para sahabat namanya satu-satu. Iya. Muhammad, ya, Ibrahim. Sebenarnya kalau kita mau ikuti sunnah Nabi dan para sahabat, nama itu satu. Musa, Yusuf. Mungkin Nah. kedua nama bapaknya. Nah, kalaupun toh 2 misalnya nama bapaknya itu bin. Nah, misalnya Ismail bin Ibrahim, Muhammad bin Abdullah kan gitu. Tapi kalau di sini sekarang harus 2. Harus 2 ya. Harus 2. Ya. Terus sekarang harus 2. Kalau misalnya Abdul Rahmannya ditaruh di belakang Umar Abdul Rahman, Umar Abdul Rahman, itu jadi nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Umar namanya Umar. Dia itu adalah hamba Allah Zat yang Maha Rahman. Nggak ada masalah. Nah, nanti panggilannya Umar kan gitu. Namanya Umar Abdul Rahman. Nah, lebih baik begitu itu. Umar Abdul Rahman. Nanti panggilannya Umar. Dan lain sebagainya. Yang sejenis dengan itulah. Nah, itu lebih aman. Nah, kalau tadi Abdul Rahman. Sebenarnya Abdul Rahman itu bagus. Bahkan nama yang paling disukai oleh Allah Ta'ala kata Nabi. Abdul Rahman. Cuman pas kita manggil dia. Nah itu yang jadi masalah kan. Manggilnya Abdul atau Rahman. Abdul Razak. Manggilnya Abdul atau Razak kan gitu. Soalnya kalau di Indonesia itu soalnya menyingkat. Nah, Kalau di Arab kan kalau panggilnya tetap Abdul Rahman. ya harusnya kan tetap Abdul Rahman. Ya Abdul Rahman. Ya Abdul Razak kan begitu. Nah, maka solusinya supaya tidak dipanggil Rahman, supaya tidak dipanggil Razak, ya kita kasih kunyah. Kita kasih kunyah. Ya, misalnya Abu Fudail misalnya. Atau apa ya. Yang Intinya untuk menyingkat ya kan, kalau Abu Jahil kan malah lebih panjang lagi. Ya paling kasih nama depannya. ya atau panggilan sayang kita lah ya. Tadi kalau Mas Ipan sebut Tole gitu ya. Panggilnya Tole gitu ya. Nah, itu kan berarti belum paham tau. Orang-orang yang memberikan nama anaknya dengan nama-nama Allah Ta'ala tidak ada tambahan ya, di depannya dengan kata-kata Abdul, abadnya Abdul. Nah akhirnya itu ya, menarik memakai nama Allah Ta'ala untuk nama anaknya. Itu ya diacam itu yang memberi nama atau Iya dong, anaknya? yang memberi nama dong. Bukan anaknya ya. Anaknya kan nggak tahu kan. Nah, gimana? Jadi kita kalau misalnya pakai kaitan ucapan dalam tahu sifat Allah nggak boleh. Menamakan Allah Ta'ala dengan nama-nama seperti yang digunakan oleh para ahli filsafat itu nggak boleh. Apakah Arab total pakai apa? Ada filsafat juga. Soalnya dulu ada waktu. Oh, yang antum tanyakan boleh nggak belajar ilmu filsafat? Ya. Ah, Apakah haram total kalau misalnya nggak dipakai untuk agama mungkin itu dunia itu untuk apa? belajar apa ilmu dunia. Fisika misalnya. Soalnya kemarin ada mata kuliah Filsafat. sebagai ilmu tapi nggak ada agama. Cuman ya tetap yaitu apa SAP itu kan Socrates, Socrates, Plato. Itu kayak mana Ustaz? Gimana Ustaz? Mata kuliah wajib ya. Iya. Mata kuliah filsafat. Yang berarti antum tanyakan boleh nggak belajar filsafat? Baik, tadi kan kita bahas kan kita tidak boleh menamakan nama Allah Ta'ala contohnya sebagaimana yang dilakukan oleh para ahli filsafat ya, al-failusufnya. Itu yang tadi kita bahas. Nah, jadi pertanyaan antum, boleh nggak kita belajar filsafat? Tidak boleh. Nah,
hukum belajar filsafat boleh atau tidak? Ya. Kalau dalam bahasa Arabnya kan ahlul kalam ya, al-mutakallimun. Nah, karena aslinya belajar kalam ya, ahlul kalam, mutakallimun ya, termasuk para filsuf, mereka kan sering membahas sesuatu yang mereka nggak ngerti dibahas. Misalnya ya itu kan ciri khas filsafat begitu kan, membahas sesuatu yang ya orang nggak pikirkan dia pikirkan kan begitu. Kepo. Bahkan mereka memikirkan Allah Ta'ala, Allah itu bagaimana ya, seperti apa seterusnya. Nah itu tentu saja tidak boleh ya, karena kita dalam hadis kan dikatakan tafakkaru fi khalqillahi wala tafakkaru fil khalqi. Berpikirlah kalian tentang makhluk Allah Ta'ala, tapi jangan berpikir tentang Allah, zat yang maha menciptakan, al-khaliq. Kalau sampai ke arah situ, maka sebaiknya kita tidak lakukan. Nah, tapi yang perlu kita tanyakan, waktu antum belajar filsafat ilmu, apa yang pelajari? Ya kan bahasa agama sih memang. Cuman bingung saya malah ada karena apa itu pokoknya dia sudah terkenal. Ya pemikiran para tokoh filsafat Yunani ya, misalnya Aristoteles, Socrates dan lain sebagainya. Ya, kalau hanya ya sekedar ingin mengetahui ya pengetahuan dasar, tidak memperdalam, tidak ada masalah ya. Sekedar ingin tahu saja ya, seperti apa sih apa filsafat itu. Apalagi kan antum wajib sebagai mahasiswa kan, wajib mengambil mata kuliah tersebut, dan kita tidak bisa menghindar. Kalau menghindar kan kita nggak bisa lulus kan, karena itu mata kuliah wajib. Nah berarti kita termasuk yang ustukrihu alaih, terpaksa mengambil atau belajar mata kuliah tersebut karena suatu kewajiban. Yang apabila saya tidak lakukan maka saya nggak bisa lulus misalnya. Nah, maka dalam keadaan terpaksa nggak ada masalah, karena antum termasuk mustaqroh alaih, terpaksa itu. Nah, tapi kalau antum suruh milih mau ngambil mata kuliah apa, nah, sebaiknya yang manfaatnya sedikit itu kita tinggalkan. Ambil yang manfaatnya lebih banyak. Ya itu yang saya paham. Ya kalau ada orang tanya Allah di mana, kita bilang Allah di atas. Kita di langit berapa? Itu. Ya antum tinggal jawab aja, di atas langit itu, di Allah istiwa di atas arsy-Nya. Yang Imam Malik marah itu kan ditanya bagaimana istiwanya Allah Subhanahu wa taala. Imam Malik bilang apa? Al-istiwa'u ma'lum, gitu kan? Wal kaifiyatu majhul. Istiwa itu maklum. Ya, artinya sudah diketahui makna istiwa atau makna nuzul itu maklum. Wal kaifiyatu majhul. Tapi ketika Anda bertanya bagaimana cara istiwanya Allah Ta'ala, kita nggak tahu, gitu kan? Wasu'alu anha bid'atun. Bertanya tentang bagaimana istiwanya Allah Ta'ala adalah bid'ah. Maka diusir oleh Imam Malik kan, ya, suruh keluar dari majelisnya. Kaifiyah. Nah, yang nggak boleh itu bertanya tentang kaifiyah. Bagaimana cara Allah beristiwa? Bagaimana cara Allah melihat? Bagaimana cara Allah turun? Nah, kalau ada orang nanya seperti itu, nah, dia adalah mengungkapkan pertanyaan yang tidak pernah ditanyakan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat dulu nggak pernah tanya, ya Rasul, ya, Allah melihatnya bagaimana caranya? Itu nggak pernah. Karena ketika Allah disebut melihat, itu maklum, paham kan? Udah nggak usah ditanya bagaimana caranya melihat. Allah turun ke langit dunia, kata turun paham? Kalau paham, udah nggak usah tanya turunnya seperti apa, bagaimana, pakai apa dan seterusnya. Nah, kalau ada teman antum nanya seperti itu, antum tinggalin saja, nggak usah direspon. Langit keberapa? Berarti langit ke-7 di atas dekat asing belum Ustaz. Nah, saya masih yang ya kalau ada teman nanyain Allah itu ada di langit keberapa, ya, itu boleh dijawab atau tidak? boleh. Ya boleh saja. Gimana jawabnya? Ya Allah itu di atas langit ke-7, di atas arus. Arus itu di atas langit ke-7. Bahkan di atas sidratul paling atas. Maka Allah itu huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Al-zahir ma'nahu Allahu al-zahir, laisa fawqahu syai' wa huwal batinu laisa dunahu syai'.
Allah itu dalam Al-Quran disebutkan surah Al-Hadid ayat ketiga. Wa huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Allah itu yang awal, yang akhir, yang paling atas, yang paling bawah. Ketika ada orang tanya Allah itu ada di langit keberapa, antum sampaikan saja Allahu al-zahir. Laisa fawqahu syai'. Allah itu di atas, tidak ada sesuatu di atas Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Kira-kira nanya lagi nggak dia tuh? Ya langit keberapa gitu kan? Ya Allah di atas semuanya, gitu. Di atas semuanya. Nah itu. Baru kalau dia tanya bagaimana itu di atas semuanya? Allah. Nah istiwanya bagaimana? Baru antum gak usah jawab. Antum tinggalin aja. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal 'arsy. Tsumma stawa 'alal 'arsy. Allah yang ngomong, Allah yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Kan jelas, tsumma stawa 'alal 'arsy. Nah, emang ada orang yang terima. Nah, kalau Allah beristiwa di atas arsy, berarti Allah butuh tempat, gitu kan? Kalau Allah butuh tempat berarti Allah sama-sama makhluk. Nah, terus piye? Ya jangan Allah dibayangkan kaifiatnya. Nah, itu akhirnya dia menolak kalau dikatakan Allah istawa di atas arsy. Lalu apa? Yang benar itu Allah menguasai arsy, katanya begitu kan? Ya, itu maksudnya itu. Allah ya ini nggak benar. Ya ini nggak benar. Nggak benar. Itu nggak benar. Ini termasuk ilhad. Ilhad karena dia mengingkari. Ya. Karena Allah kan yang bilang istawa adalah sudah Allah istiwa di atas arsy. Kita nggak usah melakukan ta'til, penolakan. Karena yang ngomong Allah. Ketika kita mengingkari itu berarti kita mengingkari ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nggak usah terprovokasi ya oleh orang-orang yang mau ngotak-ngatik itu. Lah kalau Allah di atas arsy kan biasa gitu ya. Berarti Allah butuh tempat. Kalau Allah butuh tempat berarti Allah sama dengan makhluk. Allah bergantung kepada makhluk. Itu bahayanya nanti di situ. Udah kita imani, kita tetapkan min ghairi ta'tilin wala tahrifin wala tasbih wala takyif. Pokoknya saya beriman Allah ada di atas arsy. Udah, saya nggak tolak itu. Saya nggak mau menyerupakan Allah dengan makhluk. Ya, pokoknya Allah ada di atas arsy. Lo kok bisa sampai ngomong gitu? Karena Allah sendiri yang ngomong begitu. Di dalam Al-Quran Allah katakan demikian. Selesai udah. Amantu bihi wa usbituhu. Nah, saya beriman kepadanya dan saya tetapkan itu. Udah selesai. Jadi bukan kata Kiai atau Ustaz. Tapi kata Allah sendiri. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan begini udah selesai. Mungkin berpikirnya caranya sebenarnya makhluk gitu. Nah, saya duduk di sini, nah caranya duduk di sini nempel ke tikar ini. Berarti masih kan, membayangkan itu. Ya, secara tidak langsung dia sudah melakukan tasbih sebenarnya. Dia orang-orang yang melakukan ta'til itu dalam waktu yang sama atau sebelumnya dia melakukan tasbih dulu, menyerupakan Allah dengan makhluk, lalu kemudian melakukan ta'til, akhirnya menolak. Padahal Allah juga turun ke langit juga. Iya. Allah juga turun ke langit. Iya kata Nabi kan begitu. Nah kalau Allah turun ke langit berarti arsy kosong katanya. itu macam-macam tuh. Nah, kalau Allah turun ke langit dunia berarti arsy kosong. Kan gitu kan? Itu ketika dia ngomong begitu berarti dia telah melakukan tasbih dulu itu. Pasti tasbih dulu. Menyerupakan Allah dengan makhluk dulu. Sehingga dia sampai mikir, oh kalau gitu arsy kosong. Emangnya Allah kayak ente? Ente turun dari motor ente kosong. Ya Allah nggak sama kita. Laisa kamislihi syai'un. Oh kalau gitu berarti tetap ada Allah di atas arsy. Oh kalau gitu berarti yang turun bukan Allah. Yang turun apa? Rahmatnya. Kan itu nanti. Padahal Nabi mengatakan innallaha tabaraka wa ta'ala yanzilu ila sama'i. Berarti kita mengingkari hadis Nabi. Itu masih mikirnya itu. Iya, karena melakukan tasbih dulu itu masalahnya.
Jadi tidak tunduk kepada harusnya tunduk kepada ini, selesai urusan. Termasuk ilmu kalam misalnya. Yaitu ilmu kalam, al-mutakallimun, yaitu mereka mikirin kayak gitu itu. Nah itu sudah melampaui batas gitu ya. Atau kalau menurut kurang gawean lah. Manusia dengan jin aja beda. Caranya duduk gimana kita juga nggak tahu. Iya. Itu aja kita nggak ngerti kan? Nggak ngerti. Baru jin kan sama-sama makhluk aja kita nggak ngerti. Allah ini kok mau mikirin Allah Ta'ala. Nah, ya itu ya Pak Dio ya, maka kalimat-kalimat yang antum sampaikan tadi yang mungkin antum kutip ya dari sebagian ustadz yang antum dengar, itu hati-hati gitu ya. Pokoknya udah kalau Allah bilang tentang dirinya seperti itu ya begitu kita imani. Itu yang kita tetapkan. Tanpa perlu kita muter-muter kemana-mana. Pokoknya Allah istiwa di atas arsy, selesai. Titik. Kalau ada yang nanya, boleh nggak kita jawab ini? Besok tuh yang ditanya kita tentang makhluk, bukan kita pertanyaannya tentang Allah, boleh nggak? Di akhirat kelak, kita nggak akan ditanya tentang Allah. Allah itu gimana dan segala macam lah. Ini maksud antum Misalkan ada yang untuk menjawab orang yang ngeyel. Terus kalau rasa kursi Allah ini urusannya Allah. Kursi awakmu dewi. Misalkan seperti itu kan. Terus Daripada kita mikirin Allah istiwa itu seperti apa, maksudnya seperti apa, bahasanya seperti apa, itu kan ada. Malah kita bukan di situ. ya tadi kan ada hadis. Pikirkanlah makhluk Allah, jangan berpikir tentang Allah sang pencipta. Udah. Karena kita nggak akan mampu mikirin Allah Ta'ala. Selesai. Itu aja jawabnya. Iya, tidak ada benar. Udah clear, udah jelas. Itu aja bagus. Tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fil khaliq. Itu kan. Berpikirlah kamu tentang makhluk Allah Ta'ala, jangan kamu berpikir tentang Allah Zat yang Maha Pencipta. Udah selesai. Ya, kalau masih ngeyel maka tarkul jawabi alal jahili jawabun. Ya. Meninggalkan atau tidak menjawab orang bodoh itulah jawabannya. Jadi kalau orang ngeyel terus kan dia orang nggak punya ilmu kan, nanya terus, padahal nggak perlu ditanyain. Udah nggak usah dijawab gitu, nggak usah dijawab, itulah jawaban orang jahil. Ya. Tarkul jawabi alal jahili jawabun. Meninggalkan menjawab orang bodoh itulah jawabannya. Itu bagus. Udah gitu aja selesai. Dia ngeyel, aku mau gelas saya. Ada kerjaan ya, udah selesai. Kalau dia terus ngeyel ya, kita kasih tahu dalilnya ini, kok masih ngeyel terus, ta'anut ya. Ta'anut itu bertanya tapi ingin mempertahankan apa yang dia sudah yakini. Nanyanya itu bukan karena ingin tahu, ada nggak? Orang nanya ingin mempertahankan apa yang dia yakini, ada nggak? Itu namanya ta'anut kayak gitu. Butuh pengakuan. Ya, itu mazmum ya, tercela sekali. Ya butuh pengakuan. Kita kasih dalil berapapun yang akan mempan, maka tinggalin aja. Karena dia ta'anut. Nanyanya itu untuk mempertahankan apa yang dia yakini, bukan karena dia ingin tahu. Jelas ya, bapak-bapak? Jadi saya kira ini ya kaidah terakhir tentang nama-nama Allah Ta'ala. Nah maka berarti ya kita udah tahu kan yang nggak boleh itu apa saja ya terkait dengan nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, tentu kita perlu juga sampaikan kepada saudara-saudara kita ya, orang-orang dekat dengan kita supaya mereka juga ngerti, oh ini termasuk ilhad, ini termasuk ilhad, ini termasuk ilhad itu. Maka jangan lakukan ini, jangan lakukan ini. Nah, masih ingat ya? Coba deh ngetes, sebutkan ya, macam-macam ilhad atau ada berapa? 4. 1. Mengingkari nama-nama Allah Ta'ala. Yang kedua, menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Yang ketiga, menamakan Allah Ta'ala dengan nama yang Allah sendiri tidak menamakan dengan nama itu. Yang keempat, mengambil nama Allah Ta'ala untuk memberi nama makhluk yang khusus. Nah, ini saya kira ilmu penting ya yang kita pelajari malam ini. Nah, ini penting sekali. Maka dari ini kita bisa menilai ini orang ingkari nama Allah atau tidak, gitu kan? Ini orang melakukan tasbih atau tidak? Ini orang dia menyebut Allah dengan nama yang disebutkan oleh Allah atau tidak? Kan? Nah,
Kalau tidak, berarti janganlah kita memberi nama Allah dengan nama yang Allah sendiri tidak menamakan dirinya dengan nama tersebut. Jadi saya kira alhamdulillah ya, kita sudah hafal tadi ya, berbagai macam ilhad tadi ya, yang tidak boleh kita lakukan terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini yang bisa kita bahas ya. Mari kita akhiri kajian kita malam ini dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihi ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.